Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Khalil Rahmah dengan NIM 2130400002 dari jurusan Manajemen Dakwah semester 4. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Harta dan Permasalahannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai harta dan permasalahannya. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan ialah mengenai pengertian dari harta itu sendiri. Harta itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mal atau amalah, yang jika dikaitkan dalam segi bahasa atau secara etimologis itu ialah berarti cenderung, condong, atau miring. Sedangkan menurut istilah ialah al-mal berarti segala sesuatu yang dapat menyenangkan manusia, baik dari segi materi maupun juga manfaatnya. Nah, menurut bahasa umum, al-mal atau amalah berarti harta atau uang. Sedangkan secara istilah ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia dan bersifat berharga dan juga dapat dimanfaatkan. Nah, menurut ulama Hanafiyah dari buku dari Nasrun Harian mengatakan bahwasanya al-mala atau harta ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang juga berharga. Kemudian menurut sumber ulama di buku di Nasrun Harian pula mengatakan bahwasanya al-mal itu ialah segala sesuatu yang bersifat materi atau segala sesuatu yang berharga, dan ketika dirusak oleh sesuatu maka wajib dia diganti rugi. Nah, saya lanjutkan di sini. Menurut beberapa ulama terdapat perbedaan esensi dalam pengertian harta ini. Nah, menurut jumhur ulama yang termasuk harta ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan juga berharga. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwasanya yang dikatakan harta ialah segala sesuatu yang bersifat materi saja, kemudian dia berharga, dapat disimpan dan dapat dipakai ketika diperlukan. Akan tetapi manfaat tidak termasuk dari pengertian harta itu sendiri. Nah, jadi menurut ulama Hanafiyah, manfaat itu dia bukan bagian dari harta, akan tetapi merupakan bagian dari kepemilikan, sehingga berbeda babnya. Jadi dari perbedaan esensi ini pula lah sampai sekarang para ulama masih memperdebatkannya. Akan tetapi itu tidak akan menjadi masalah karena pada intinya harta itu ialah segala sesuatu yang dia bersifat materi dan dapat dipelihara, dapat dimiliki dan dapat dipakai ketika diperlukan, dan kemudian wujudnya ada. Nah, dan kemudian yang terakhir ialah harta itu bisa kita manfaatkan. Jika sesuatu itu tidak dapat kita manfaatkan, maka dia tidak lagi termasuk kepada kategori harta. Kalau misalnya kita contohkan dari sepiring nasi, nah ketika sepiring nasi itu ternyata ada satu nasi yang jatuh ke bawah, maka satu biji nasi tadi ini tidaklah dia dikatakan harta menurut pengertian fikih ini. Jadi yang dikategorikan harta apa? Nah, yang dikategorikan harta ialah sepiring nasi itu, yang nasi yang ada di atas piring, itulah yang dikategorikan dengan harta. Akan tetapi satu biji nasi yang keluar dari piring tersebut, maka dalam fikih muamalah dia tidak dikatakan harta. Akan tetapi berbeda konsep jika kita ambil ke alat tasawuf. Karena apa? Bisa saja dari antara sebiji nasi itulah berkahnya, kita nggak tahu kan. Jadi pengertian ini pula baik harta ataupun tidaknya itu juga tergantung dari sudut pandang mana atau perspektif kajian apa yang mendefinisikan hal tersebut. Nah, kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu mengenai unsur-unsur daripada harta. Nah, sesuatu dapat dikatakan harta ketika dia memenuhi unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu ada yang mengatakan bahwasanya sesuatu dapat dikatakan harta ketika memenuhi dua unsur. Yang pertama yaitu dia dapat dimiliki dan dapat pula dia disimpan. Maka sesuatu itu haruslah ada wujudnya atau materinya. Ketika sesuatu itu tidak terlihat wujudnya, ainnya atau bendanya di hadapan mata, maka dia tidak memenuhi unsur daripada harta, sehingga kategori dia sebagai harta itu batal. Kemudian yang kedua ialah dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Jadi sesuatu itu haruslah memiliki manfaat sehingga dia bisa dikatakan sebagai harta. Nah, jadi ketika ada sesuatu
yang tidak memenuhi dua syarat ini atau dua unsur-unsur ini, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai harta. Nah, sedangkan menurut Salam Madkur mengatakan bahwasanya sesuatu itu dapat dikatakan harta ketika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama yaitu dapat dimiliki, kemudian yang kedua itu dapat dimanfaatkan, dan yang ketiga pemanfaatannya diperbolehkan oleh syarak dalam keadaan biasa dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kemudian ulama Hanafiyah juga memiliki pendapat mengenai unsur-unsur harta ini menurut pengertian telah mereka kemukakannya, itu terdiri dari 2 syarat atau 2 unsur. Yang pertama yaitu ainiyah, yaitu segala sesuatu itu harus ada wujudnya atau materinya atau nyata dapat dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua ialah urf atau kebiasaan, di mana kebiasaan ini dapat dia menurut kebiasaan baik itu dari sebagian orang maupun secara umum memandangnya sebagai harta. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai kedudukan dan fungsi daripada harta. Nah, harta ini pula memiliki kedudukan di mana para ulama berpendapat bahasanya harta termasuk dalam salah satu kebutuhan pokok, di mana dapat menunjang kehidupan dunia maupun akhiratnya. Jadi harta ini sangat penting bagi kehidupan dunia, baik itu dari kebutuhan jasmani kita juga pada kebutuhan rohani kita sendiri. Sehingga ulama usul fikih berpendapat bahwasanya harta ini termasuk dalam salah satu kategori dari ad-daruriyatul khamsah atau 5 kebutuhan pokok, yang dimana 5 kebutuhan pokok ini terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi harta ini ialah termasuk sangat penting bagi kehidupan dunia, sehingga sangatlah salah ketika orang-orang berpendapat bahwasanya harta itu tidaklah penting dan hanya beribadah sajalah kepada Allah yang penting. Tidak, itu salah. Karena untuk beribadah pun sangat membutuhkan yang namanya harta. Sehingga di sini akan dijelaskan mengenai kedudukan serta fungsi harta itu sendiri. Nah, selain dari kepada 5 keperluan pokok tadi di atas, para ulama juga berpendapat bahwasanya harta ini juga bermanfaat sebagai perhiasan, kemudian juga bermanfaat sebagai cobaan atau fitnah, kemudian juga sebagai bekal untuk menghimpun pahala kita di akhirat nanti. Nah, di bab ketiga inilah tadi yang menjadi poin daripada pentingnya harta. Bukan hanya kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harta, karena untuk beribadah itu sendiri juga memerlukan yang namanya harta, dan ini akan dijelaskan nanti melalui surahnya. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai kedudukan harta ini ialah pandangan Islam terhadap harta itu sebagai perhiasan dunia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, dalam kitab sucinya, dalam wahyunya yang bernama Al-Qur'an, surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, yang artinya harta dan anak-anakmu ialah perhiasan dunia. Nah, kemudian yang kedua, kedudukan harta yaitu dapat dipandang sebagai cobaan atau fitnah, yang dimana Allah telah berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, dari potongan dari ayat tersebut, dari ayat Al-Qur'an tersebut mengatakan bahwasanya harta ialah hanya cobaan atau fitnah bagi manusia. Kenapa dikatakan sebagai cobaan atau fitnah? Karena ketika seseorang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilihat keimanannya dan bagaimana cara dia memanfaatkannya terhadap harta tersebut. Sehingga Allah menguji dia atau menguji dia bagaimana sih cara dia itu memanfaatkan harta yang telah diberikan kepadanya. Kan harta itu ialah rezeki untuk kita. Akan tetapi ketika Allah memberikan rezekinya kepada seseorang berupa harta, nah Allah akan menguji dia
kepada apa dimanfaatkannya harta tersebut dan untuk apa untuk apa dia menjalankan harta tersebut, sehingga nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah dikeluarkan atau apa-apa saja yang telah dilakukan dalam memanfaatkan hartanya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kedudukan harta, yakni sebagai perhiasan di dunia, di mana Allah telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah pahala yang besar atas surga. Kemudian harta ini juga sebenarnya bermanfaat sebagai menghimpun bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, dimana jika ada orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada hartanya dengan tidak mengiringinya dengan riya atau menyebut-nyebutkan hartanya atau menyakiti perasaan orang yang diberikannya harta, maka sesungguhnya dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu adalah salah satu kemuliaan daripada orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, sehingga dari kedudukan harta ini pula lah kita dapat mengetahui bahwasanya harta itu berkedudukan sebagai perhiasan, cobaan atau fitnah, kemudian juga sebagai perhiasan dunia, sebagai keindahan pandangan di dunia, dan kemudian juga sebagai sarana untuk menghimpun bekal kita di akhirat. Selain itu pula untuk kedudukan ini selain kedudukan juga akan dibahas mengenai fungsi-fungsi daripada harta. Ya, jadi di sini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi daripada harta. Nah, harta itu memiliki banyak sekali fungsi, baik itu untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Nah, fungsi yang pertama yaitu berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena apa? Karena untuk beribadah tentu kita membutuhkan sesuatu yang bersifat materi atau bersifat contohnya misalnya kalau orang mau sholat tentu harus menggunakan yang namanya sejadah, mukena untuk para yang perempuan, pakaian yang bagus. Nah, untuk mendapatkan itu pula maka benda-benda tersebut harus kita dapatkan, dan cara mendapatkannya ialah dengan dibeli. Nah, untuk membeli itu pula maka haruslah digunakan uang. Nah, uang ini kan juga termasuk dalam kategori harta, dan alat-alat yang kita pakai untuk sholat itu juga termasuk dalam kategori harta karena dia mempunyai wujud dan punya manfaat. Kemudian juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta kita bisa berinfak, bersedekah, naik haji dan lain sebagainya. Jadi dengan harta ini tadi kita bisa melakukan amal-amal ibadah selain daripada sholat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, di mana supaya seperti yang saya contohkan tadi, misalnya dalam beribadah itu kan memerlukan yang namanya harta untuk misalnya bersedekah tadi, atau berinfak, atau bayar zakat, atau naik haji bahkan. Nah, jadi di situ juga itu kan untuk kepentingan akhirat, dan untuk kepentingan dunianya yaitu untuk makan, minum, membeli pakaian, beli perlengkapan atau perhiasan yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pula untuk mentasyaruf atau menyeimbangkan antara status sosial di dunia. Misalnya
ada tuan dan ada tuan atau majikan dan ada pembantu, kemudian ada si kaya dan si miskin. Nah, ini untuk dapat dijadikan sebagai pemutarbalikan kedudukan yang ada di dunia. Ada si kaya dan si miskin, sehingga di antara itu akan terjadi yang namanya suatu hubungan untuk saling tolong menolong, sehingga silaturahmi di antara keduanya dapat terjalin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara memperoleh harta dan pemanfaatannya. Nah, di sini Islam tidak melarang atau membebankan seseorang dalam memiliki harta. Bahkan Islam itu sendiri mendukung atau bahkan menganjurkan kepada umat manusia untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Karena dengan harta yang banyak kita dapat berinfak atau bersedekah dengan lebih besar dan dengan lebih banyak pula. Seperti misalnya sahabat Nabi atau pada masa khalifah, para sahabat Nabi juga memiliki harta-harta yang banyak dan berlimpah. Bahkan istri Nabi sendiri yang bernama almarhumah Khadijah juga memiliki harta yang begitu luas dan begitu banyak, hingga habis hartanya, dan harta itu diperuntukkan untuk beribadah. Nah, dalam pengertian yang seperti itulah harta sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga Islam tidak melarang bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Justru dengan harta yang banyak pula kita dapat melakukan ibadah dengan lebih afdal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun cara memperoleh harta ini bagaimana supaya dia benar jika dikaitkan dalam pandangan fikih muamalah. Nah, di sini terdapat dua cara memperoleh harta menurut pembahasan ini. Yang pertama yaitu memperoleh harta secara langsung, atau bisa dikatakan dengan bahwasanya memperoleh harta secara langsung ini adalah dengan menggarap atau menghidupkan tanah yang telah mati, atau biasa disebut dari ihya al-mawat. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Sa'id bin Zubair yang mengatakan, barang siapa yang menghidupkan kembali tanah yang mati, maka ia berhak memilikinya. Nah, dari hadis ini dapat diketahui bahwasanya ketika seseorang melihat suatu tanah mati atau tidak dimiliki oleh siapapun atau terlantar, maka ketika ia memeliharanya atau menghidupkannya kembali, menggarap tanah tersebut sehingga memiliki manfaat, maka ia berhak untuk memilikinya jika ditarik dari hadis ini tadi. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu dengan melalui transaksi. Nah, dari cara memperoleh harta melalui transaksi ini dibagi dengan dua. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Nah, yang secara langsung itu atau tidak dengan sendirinya yaitu harta beralih kepada seseorang dengan tidak dengan sendirinya atau secara langsung, atau biasa disebut dengan ijbari, yang dimana peralihan harta ini tidak direncanakan atau seseorang tidak tahu kenapa dan kapan harta itu bisa beralih. Misalnya seperti dengan warisan atau ketika seseorang meninggal, maka warisan itu akan beralih dengan sendirinya tanpa ada persetujuan dari pihak manapun, karena memang hal itu telah ditetapkan gitu. Jadi harta itu akan beralih dengan sendirinya atau secara langsung kepada si pewaris ini tadi. Kemudian yang kedua yaitu harta itu berlangsung tidak dengan sendirinya atau melalui proses transaksi, atau dia memiliki kehendak, baik itu yang sepihak maupun yang memiliki dua pihak atau lebih. Nah, yang ini dikatakan sebagai peralihan harta ini dikatakan sebagai ikhtiyari, yang dimana ikhtiyari ini juga terbagi, yang misalnya ketika seseorang melakukan transaksi atau melakukan transaksi itu secara sepihak atau biasa disebut dengan hibah ataupun pemberian. Jadi peralihan harta itu berlangsung secara satu pihak saja, ya, yang dikatakan dan hibah tadi. Kemudian yang kedua yaitu melalui proses transaksi, baik itu melalui dua pihak maupun lebih, seperti dengan hukum jual beli. Nah, kemudian kita lanjut ke bab berikutnya yang mengenai pemanfaatan daripada harta. Nah, pemanfaatan daripada harta ini menurut fikih muamalah yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu kebutuhan untuk diri sendiri, dan kemudian juga kebutuhan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kebutuhan diri sendiri. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika kita telah mengerjakan sesuatu kemudian memperoleh harta daripadanya, maka gunakanlah, manfaatkanlah harta tersebut untuk makan dan minum. Kenapa harus makan dan minum? Karena untuk mencapai ibadah-ibadah yang lainnya harus dimulai dengan makan dan minum. Karena makan dan minum ini akan memberikan tenaga kepada manusia untuk melanjutkan aktivitasnya yang lainnya. Karena tanpa makan dan minum maka seseorang pasti akan mati. Akan tetapi Islam membatasi mengenai pemanfaatan harta ini. Dalam hal apa? Dalam hal yang dapat menyia-nyiakan seseorang dalam memanfaatkan hartanya, atau melakukan sesuatu yang berdampak kepada dosa atau sesuatu hal yang menyia-nyiakan pahalanya terhadap hartanya tersebut. Nah, yang pertama itu yaitu israf atau berlebih-lebihan. Nah, Allah sangat membenci yang namanya berlebih-lebihan, sehingga Allah membatasi pemanfaatan harta ini dari segi pemanfaatannya, di mana hal tersebut terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu musrifin. Nah, dikatakan bahasanya janganlah kamu berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai seseorang yang berlebih-lebihan. Kemudian pemanfaatan harta ini yaitu kita manfaatkan untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kewajiban ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kewajiban materi terhadap agama, di mana kita harus membayarkan atau mengeluarkan uang kita atau harta kita ini seperti misalnya untuk menjalankan kewajiban kita seperti bayar zakat, kemudian naik haji misalnya, dan bersedekah dan sebagainya. Kemudian ada juga kewajiban materi ini untuk kita berikan bukan untuk kepentingan agama, bukan hanya kepentingan agama maksud saya, akan tetapi untuk kepentingan keluarga, misalnya untuk menafkahi anak, istri dan keluarga, juga kemudian juga kerabat dan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Baiklah, kemudian kita lanjut kepada pembagian daripada harta. Nah, pembagian daripada harta ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu harta qaim dan harta mutaqaim dan ghair mutaqaim. Yang pertama yaitu harta mutaqaim, yaitu harta yang pemanfaatannya diperbolehkan menurut syarak. Dan ini dibagi menjadi dua, yaitu ketika harta tersebut memang dimiliki secara sah oleh pemiliknya tersebut. Sedang yang kedua, harta tersebut boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya menurut syarak yang berlaku. Sedang yang kedua yaitu harta ghair mutaqaim, yaitu harta yang tidak dapat dimanfaatkan baik itu dari segi jenisnya, cara memperolehnya atau apapun. Nah, ini bisa juga dikategorikan sebagai harta yang haram atau bukan harta. Nah, harta ghair mutaqaim ini misalnya contohnya yaitu hewan-hewan haram seperti babi dan anjing, yang dimana dia termasuk bukan harta atau harta ghair mutaqaim, karena baik itu dari segi memperolehnya, pemanfaatannya atau apapun dia haram untuk dimiliki. Jadi dia termasuk dalam harta ghair mutaqaim, karena dari segi syara atau apapun itu Islam mengharamkan babi dan anjing. Jadi dia termasuk harta ghair mutaqaim. Kemudian yang kedua yaitu ada harta misli dan harta qimi. Nah, harta misli ini yaitu harta yang memiliki persamaan di pasar atau mudah untuk ditemukan. Sedangkan harta qimi yaitu harta yang susah untuk ditemukan di pasaran, akan tetapi di daerah lain bisa saja ada. Ketika sesuatu itu atau harta tersebut dia misalnya mudah ditemukan di negara-negara lain atau di tempat-tempat lain, tetapi di tempat kita bisa saja dia harta qimi. Nah, sebenarnya ini tergantung dari segi jumlahnya di pasaran. Misalnya ketika sesuatu itu sulit untuk ditemukan persamaannya di pasaran, maka dia termasuk dengan harta qimi. Sedangkan jika dia memiliki banyak persamaan di pasar, itu termasuk dengan harta misli.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu harta istihlak dan harta isti'mali. Nah, harta istihlak ini ialah harta yang penggunaannya hanya bisa digunakan sekali pakai, maka ia akan habis. Nah, dan harta istihlak ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama di istihlak hakiki dan juga istihlak hukuki. Nah, istihlak hakiki ini ketika penggunaannya hanya sekali pakai lalu kemudian habis. Seperti misalnya makan, minum, makanan dan minuman. Nah, dia cuma sekali pakai atau sekali gunakan, maka harta tersebut akan hilang nilainya dan hilang juga wujudnya. Sedangkan harta istihlak hukuki ialah harta yang pemanfaatannya memang sekali pakai akan tetapi wujudnya masih ada, hanya nilainya saja yang berkurang atau hilang. Seperti misalnya uang dalam pembayaran utang. Nah, uang dalam pembayaran utang ini kan uangnya masih tetap ada, itu adalah hartanya, masih tinggal wujudnya. Akan tetapi nilai daripada uang itu sudah terpakai sebagai pembayaran hutang. Jadi hutangnya habis, uangnya masih ada wujudnya. Kemudian yang kedua yaitu harta isti'mali. Harta isti'mali ini adalah harta yang boleh dimanfaatkan secara berulang-ulang atau dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya kebun atau rumah sewaan. Nah, di sini saya ambil kebun saja, rumah sewaan. Jadi di sini kan kalau misalnya ada rumah sewaan atau rumah kontrakan, misalnya seperti jadi bendanya atau wujudnya masih ada dan itu dapat dimanfaatkan berulang-ulang. Bendanya tidak hilang, tapi bisa terus dimanfaatkan berulang-ulang. Jadi dia tidak habis, tidak ada habis-habisnya. Meskipun nanti berganti-ganti orangnya, tetap dia masih ada wujudnya dan tetap masih bisa dimanfaatkan. Itulah pengertian dari harta isti'mali. Kemudian ada harta mangkul dan ghair mangkul. Nah, harta mangkul ini ialah harta yang dapat berpindah, yaitu misalnya seperti uang, kendaraan. Nah, itu kan dapat dipindah-pindahkan. Kemudian harta ghair mangkul ialah harta yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya seperti kebun, rumah, gedung. Nah, harta seperti itu kan tidak bisa untuk dipindahkan sehingga harta itu hanya berdiri pada satu tempat saja. Kemudian yang dilanjut dengan harta ain dan harta dani. Harta ain ini ialah harta yang dapat dilihat wujudnya atau terlihat. Dan harta ain ini terbagi menjadi dua, harta ain zati qimah dan harta ain ghair zati qimah. Harta ain zati qimah ialah harta yang telah dijelaskan di jenis-jenis yang di atas, baik itu mulai dari harta mutaqawim dan ghair mutaqawim, harta misli dan harta kimi, harta istihlak dan isti'mali, kemudian juga ada harta mangkul dan ghair mangkul. Itu adalah termasuk daripada contoh-contoh harta ain zati qimah. Kemudian ada harta ghair ain ghair zati qimah, yaitu segala sesuatu atau benda yang dia tidak dipandang sebagai harta, misalnya sebiji beras. Kemudian ada harta dani, yaitu harta yang dibawa tanggung jawab seseorang. Kemudian ada harta mamluk, mubah dan mahzur. Nah, harta mamluk ini ialah harta yang bisa dikategorikan sebagai harta milik perorangan maupun yayasan atau milik atau milik instansi. Kemudian ada harta mubah yang dimana sebenarnya ini adalah boleh atau sebenarnya pada dasarnya dia tidak dimiliki oleh siapapun. Dan kemudian adalah harta mahzur yang dimana dia tidak dimiliki oleh perorangan akan tetapi dimiliki oleh khalayak ramai atau umum, seperti misalnya tanah wakaf dan juga jalan raya. Kemudian ada harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Nah, harta yang dapat dibagi ialah ketika suatu harta itu dibagi-bagi maka dia tidak menimbulkan kerugian, misalnya tepung atau beras. Nah, ketika dibagikan dia tidak menimbulkan kerugian dan dapat tetap dibagi atau diberikan kepada orang lain atau bahkan dijualkan, seperti itu. Kemudian harta yang tidak dapat dibagi yaitu ketika sesuatu harta tersebut ketika dia dibagi dia menimbulkan kerugian, misalnya seperti gelas. Nah, ketika gelas kita bagi maka dia tidak akan bisa dipakai lagi. Bagaimana cara memakai gelas yang sudah dibagi-bagi? Nah, seperti itu. Kemudian ada harta pokok dan harta hasil atau samarah atau buah. Nah, harta pokok ini ialah harta yang dimana dia akan memperoleh harta lain daripada itu atau bisa dikategorikan sebagai modal. Misalnya harta pokok ini ialah sebuah pohon. Nah, dimana pohon ini akan menghasilkan harta lain daripada pohon tersebut, maka dia dikatakan sebagai harta pokok. Sedangkan harta hasil atau samarah atau buah ialah hasil daripada harta pokok. Nah, seperti misalnya ketika pohon tadi memiliki buah, maka buah-buahannya itulah yang dikatakan dengan samarah atau harta hasil.
karena dia diperoleh dari harta pokok. Dan kemudian yang terakhir ada harta khas dan am. Harta khas ini adalah harta yang dimiliki oleh perseorang atau pribadi yang tidak dapat diganggu oleh orang lain. Misalnya saya memiliki jilbab ini, maka ini adalah harta khas daripada saya sendiri. Karena ini adalah milik saya, tidak dapat diganggu oleh siapapun. Karena kepemilikan sesungguhnya adalah saya sendiri, bukan orang lain, sehingga orang lain tidak berhak atau mencampur urusi terhadap jilbab saya ini. Sedangkan harta am yaitu harta yang dimiliki oleh banyak pihak, yang dimana dia berbagi-bagi atau harta milik umum. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi harta dan pembahasannya. Nah, mulai dari pengertian, unsur-unsur, syarat unsur, kemudian pemanfaatan, cara memperolehnya, fungsi, kedudukan, hingga pada akhirnya yaitu jenis-jenis daripada atau pembagian-pembagian daripada harta. Nah, mungkin kapa itu bihada idza wajadtu ana qata minkum akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.